Assalamualaikum, balik lagi bersama Bunia. Hari ini kita akan belajar tentang operasi himpunan. Operasi himpunan yang pertama ada irisan himpunan atau intersection. Lambang irisan adalah seperti ini, U ke bawah atau kayak N, tapi bukan N. Irisan himpunan dapat dicari atau dapat ditentukan dengan mencari anggota yang sama dari dua himpunan. Cara menulisnya A iris B, berarti ini A irisan B itu sama aja X, di mana X-nya itu anggota dari A dan X-nya juga anggota dari B. Jadi, anggota ini dua-duanya ada di himpunan A dan himpunan B. Kita ke soal aja langsung biar lebih jelasnya. Yang pertama, menentukan irisan dari diagram Venn. Soal pertama, ada diagram Venn, ada himpunan A-nya ini dan himpunan B-nya ini. Dan S-nya satu kotak ini. Nah, kalau misalnya mencari A iris B, itu adalah cari yang dua-duanya beririsan. Mana yang beririsan? Namanya beririsan berarti yang dua-duanya ada nih. A ada, di B ada, berarti yang tengah-tengah ini. Berarti ini irisannya, karena di A ada, di B juga ada, dia doang. Berarti jawabannya adalah 4 saja. Seperti biasa, kalau himpunan pakai kurung kurawal. Contoh kedua, A-nya 1, 2, 3, B-nya 4, 5, 6. Nah, di sini himpunan A ada 1, 2, 3, B-nya 4, 5, 6. Coba di sini dari dua himpunan ini ada yang beririsan tidak? Nah, tidak ada ya. Kalau misalnya A iris B-nya ada tidak? Kalau tidak ada, nggak ada yang beririsan, nggak ada yang sama, berarti dia himpunan kosong. Nah, yang ketiga, yang ditanya A iris B juga, A itu ada di dalamnya B. Berarti A ini juga ada di B kan? Jadi kalau di dalam begini, jawabannya A ini aja. 1, 2, 3. Karena 1, 2, 3 juga ada di B. A itu ada di B juga. 1, 2, 3 ada di A. 1, 2, 3 ada di B juga. Karena di dalam B A-nya. Jadi A gabung B untuk ini adalah 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya ditanya semestanya diiris sama A. Semesta diiris sama A. Berarti A ini ada di semesta kan? Berarti jawabannya ya A aja. 1, 2, 3, 4 juga nggak? 4 iya, karena ada di A juga. Kalau ditanya S iris A. Begitupun kalau nomor 2. S iris A, pasti jawabannya A aja. S iris B, pasti jawabannya B aja, karena B itu ada di S juga. Begitu. Kalau yang nomor 3, berarti kalau ditanya S iris B, S iris B, B ini pasti jawabannya B, karena B itu ada di S. Semuanya juga ada di S. Berarti apa? B itu apa aja? 1, 2, 3 juga ada di B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi enggak 4, 5, 6 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini semua ada di B di dalam. Contoh satu lagi.
Kalau yang keempat, bagaimana? A dan B-nya berhimpit, sama. A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya juga 1, 2, 3, 4. Berarti A iris B-nya pasti jawabannya 1, 2, 3, 4 itu. Karena sama. Anggotanya sama dua-duanya. Nah, begini kalau dari gambar. Selanjutnya kalau misalnya dari dinyatakan anggotanya. Yang pertama, soalnya ada semestanya 1 sampai 7. A-nya 2, 3, 4, 5. B-nya 3, 6. Yang ditanya A iris B, B semesta diiris A. Nah, sekarang kita cari A iris B. Kita lihat dari A sama B berarti. A sama B yang sama yang mana? Yang ini aja 3 kan sama ya. Berarti jawabannya himpunan 3 aja yang sama irisannya. Jadi A iris B itu adalah 3. Kalau yang semesta iris A, coba kita lihat semesta sama A. Yang sama apa aja? 2, 3, 4, 5. Jadi kalau S sama A pasti jawabannya ini aja A. Jawabannya 2, 3, 4, 5. Nomor 2, semestanya 1 sampai 7. A-nya 1, 2, 3. B-nya 5, 6, 7. Yang ditanya A iris B. Kita lihat dari A sama B. Ada yang sama enggak? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Enggak ada yang sama. Berarti A iris B itu adalah himpunan kosong. Yang ketiga, S-nya sama 1 sampai 7, A-nya 1, 2, 3, 4, 5, B-nya 1, 2, 3. Yang ditanya A iris B. Kita lihat dari A sama B. Yang sama apa? 1, 2, 3. Sama kan? Ya udah berarti jawabannya itu. A iris B 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya 1, 2, 3-nya ada di dalam A, pasti jawabannya ya itu yang paling dikit. Pasti itu jawabannya. Nah, dari yang kita pelajari tadi dapat sifat-sifat nih. Yang pertama, sifatnya komutatif. A iris B pasti sama dengan B iris A. Yang kedua, sifat asosiatif. A iris B, kemudian lagi di iris C. Nah, itu sama aja A iris dari B iris C. Gitu. Ini beda ya. Pertama kita cari irisan A sama B, baru nanti diiris sama C. Kalau ini kita pertama cari B iris C dulu, baru nanti A diiris sama hasil irisan B sama C. Gitu. Ternyata sama hasilnya. Jadi sifat asosiatif. Yang ketiga, sifat identitas. Kalau A diiris sama A, jawabannya tetap A. Bilangannya itu sendiri. Kemudian kalau A diiris himpunan kosong, boleh kayak gini sih nulisnya. Kalau A diiris himpunan kosong, pasti himpunan kosong. Karena himpunan kosong itu nggak ada di A, makanya himpunan kosong. Sedangkan kalau S diiris A, pasti jawabannya A juga, gitu. Karena A itu ada di S, jawabannya pasti A aja. Sama kayak yang tadi dibuktikan dari gambar ya. Yang ini, kalau S diiris A, pasti jawabannya A. 1, 2, 3, 4. Begitu. Operasi himpunan kedua adalah gabungan himpunan atau union. Lambang gabungan himpunan adalah bentuknya seperti U. Namanya gabungan himpunan, berarti mencari gabungan himpunan dapat ditentukan dengan menggabungkan himpunan yang dicari. Tinggal digabungin saja. A gabung B
Itu berarti X di mana X-nya anggota A atau X anggota B. Nah, di sini ada perbedaan nggak? Kalau tadi irisan itu dan, nah kalau gabungan biasanya atau. Begitu, kata hubungnya beda. Lanjut, menentukan gabungan dari diagram Venn. Kita pakai gambar yang sama seperti irisan ya. S-nya ini, nah ditanya A gabung B. Namanya gabung ya udah tinggal A digabung B. Ini digabung aja yang ada di A sama di B. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digabung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu. Gampang kan gabungan? Pokoknya tinggal digabung saja. Kalau kayak gini gimana? A gabung B. Ya sama aja tinggal digabung. Yang ada di A sama di B tinggal digabungin. Angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Walaupun dia terpisah, tapi kalau kita gabungin, ya udah tinggal digabung himpunannya. Kalau gambar gini, yang ketiga sama aja tinggal A digabung B. Ya udah, pokoknya yang ada di A sama B tinggal digabung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Begitu. Tadi kalau A gabung B tapi di dalam, A-nya di dalam B, itu sama aja kayak B doang kan ya. Jadi kalau A gabung B, kalau A-nya di dalam B, pasti jawabannya yang paling besar itu sendiri. Nah, kalau A sama B ini yang berimpit, A digabung B, pasti jawabannya ini aja, karena cuma ini doang ada di A sama B. 1, 2, 3, 4. Jadi dia sama aja kayak A, sama aja kayak B, kalau misalnya mereka berhimpit. Selanjutnya dari dinyatakan himpunannya, menentukan gabungan dari dinyatakan himpunan. Yang pertama, kayak ini sama kayak tadi soal yang di irisan. Kalau A gabung B, berarti kita lihat dari A sama B. A gabung B, kita gabungin aja A sama B-nya, berarti 2, 3. Nah, di sini kan 3 udah yang sama, kita tulis sekali aja. 3, 4, 5, apalagi yang belum 6. Pokoknya kita gabungin semuanya yang sama, ditulisnya sekali. Jadi 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua, A-nya 1, 2, 3, B-nya 5, 6, 7. Berarti A gabung B, tinggal digabungin aja. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Kalau nggak ada yang sama, ya semuanya ditulis. 3. Yang ketiga, A-nya 1, 2, 3, 4, 5. Yang B-nya 1, 2, 3. Berarti A gabung B, digabungin aja. Ini kan yang sama ya. Terus satu kali aja. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Berarti ini sama aja kayak A. Karena kalau B-nya ada di A, berarti yang paling banyak. Pasti ini nih. Kalau digabungin yang paling banyak tuh ini. Tinggal digabungin aja. Nah, sifat gabungan himpunan ada apa saja? Sifat yang pertama ada komutatif. A gabung B pasti sama dengan B gabung A. Sifat kedua asosiatif. A gabung B digabungin lagi dengan C sama aja dengan A gabung dari gabungan B dan C. Sifat ketiga identitas. A digabungin A pasti ya A juga. A digabung dengan himpunan kosong, pasti jawabannya A aja kan digabungin. A. S digabungin dengan A, pasti jawabannya
S, karena yang paling banyak S, digabungin S. Sifat keempat, distributif irisan terhadap gabungan. Apa itu? Jadi A diiris, B gabung C, jadinya A iris B gabung A iris C. A iris B dan gabung A iris C. Begitu. Yang terakhir, distributif gabungan terhadap irisan. A digabungin B iris C. Jadinya A gabung B iris A gabung C. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.